Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'd, sahabat Mumtaz yang berbahagia, bahwa ibadah puasa yang kita jalani tentu dalam rangka meningkatkan, mensupport agar potensi takwa kita lebih dominan. Karena kita sudah maklum ya, viral ayatnya dalam surat As-Sams itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi dari ayat itu para ulama menyampaikan, menjelaskan bahwa manusia itu, yang disebut manusia, al-insan, itu memiliki 3 unsur ya. Unsur roh ya, rohani, unsur akal, dan unsur fisik, jasmani. Ibadah puasa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk mengembangkan unsur rohani. Jadi unsur roh itu Allah memberikan anugerah kepada kita. Yang pertama adalah sifat takwa, dan yang kedua adalah sifat fujur ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu memberikan kepada manusia, mengilhamkan istilahnya, memberikan fasilitas dalam rohani kita itu ada fujur. Fujur itu semua sifat perilaku yang mengajak kepada kejelekan, itu namanya fujur. Bohong, ya, menipu, ya, itu sifat fujur. Di samping itu Allah juga menganugerahkan kepada kita sifat takwa. Takwa itu semua sebutan, atribut yang mengarah kepada kebaikan, itu terhimpun istilahnya dalam bahasa kita itu adalah takwa. Jadi jujur, adil, suka menolong, dan seterusnya itu adalah takwa namanya. Nah, puasa itu dalam rangka untuk meningkatkan sifat takwa kita, agar takwa kita dominan, sifat-sifat kebaikan dominan, sementara sifat fujur, sifat-sifat yang jahat dalam diri kita itu kita minimalisir. Kalau puasa kita berhasil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Baqarah ya, ayat 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang beriman diwajibkan puasa sebagaimana umat-umat sebelumnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa ya. Bertakwa itu ya, semua sifat-sifat mulia tadi, sifat baik tadi itu menjadi dominan. Dan memang itu kalau sifat-sifat baik, sifat-sifat takwa itu dominan, maka yang akan lahir, akan terwujud gerakan-gerakan fisik kita adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan Islam, yaitu perilaku sederhana. Jadi Islam itu mengajarkan memang sederhana, meskipun itu merayakan Idul Fitri, kesederhanaan tetap kita jaga. Jadi eksistensi hakikat Idul Fitri itu kembali ke fitrah, kembali ke sifat suci, kembali ke takwa. Bukan yang kita tonjolkan itu kemewahan ya, boros dan sebagainya, atau hari raya harus dengan baju baru, harus dengan perabot baru. Itu sih boleh-boleh saja sepanjang memang dalam batas kemampuan. Tapi kalau dipaksa-paksa harus pinjam, ngutang sana sini untuk menghadirkan perabot rumah tangga yang baru, makanan-makanan yang sulit terjangkau, atau pakaian-pakaian yang mahal, itu yang tidak diperkenankan. Karena ciri sebagai ibadur rahman ya, orang yang hamba Allah itu kan dalam surat Al-Furqan disebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang yang beriman, bertakwa tadi, kalau membelanjakan harta itu tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kikir. Jadi tengah-tengah, boros juga tidak boleh, kikir sampai sakit pun eman uangnya untuk berobat ya. Jadi kikir itu bahasa pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain, saking kikirnya ya. Makanan milih yang murah, apa-apa yang murah, yang kurang bergizi ya.
berobat pun malas itu karena kikir, itu nggak boleh. Dan hari raya memang hari bersenang-senang, tetapi tetap tidak boleh berlebihan ya. Karena Allah sudah menyatakan kan dalam banyak ayat, antara lain wa kulu washrabu walam yusrifu wallahu la yuhibbul musrifin. Boleh makan minum tapi jangan berlebihan, jangan mengada-ada, karena Allah tidak suka orang-orang berlebihan. Jadi poinnya, dengan hari raya yang yang kita jalani setelah Ramadan itu sesungguhnya harus menghadirkan kesederhanaan, karena itu sesuai dengan norma atau ajaran Islam. Jadi boleh bersenang-senang tapi tetap yang wajar dan sederhana. Saya kira begitu ya. Semoga sahabat Mumtaz bisa diambil hikmahnya. Ada kehilafan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.